Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Putri Murti, NIM 001. Di sini saya kelompok 7 pengantar bisnis syariah. Kelompok 7 membahas mengenai tentang bisnis halal dan bisnis haram. Langsung saja, materi yang pertama akan saya jelaskan yaitu definisi bisnis halal dan haram. Langsung saja, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bisnis bisa diartikan sebagai usaha dagang atau usaha komersional di dunia perdagangan atau sebuah usaha dagang. Seperti contohnya, kita mampu menciptakan suatu kerajinan dan kerajinan tersebut kita bisa jual dan kita bisa mendapatkan sebuah keuntungan atau sebuah laba. Itu bisa dikatakan sebuah bisnis. Dan selanjutnya, bisnis adalah sebuah aktivitas yang mengarah pada peningkatan suatu tambahan nilai melalui proses penyerahan jasa, perdagangan atau pengelolaan barang. Seperti kita memiliki sebuah barang dan barang itu kita bisa renovasi menjadi lebih baik lagi dan kita bisa jual, dan keuntungannya tersebut kita bisa membelinya barang lagi dan mengolahnya dan menjualnya. Itu suatu proses bisnis. Dan selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan pengertian halal. Halal yaitu dalam Kamus Besar dalam bahasa Arab bisa diartikan sebagai lepas atau tidak terkait oleh suatu apapun. Sedangkan secara etimologi berarti hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terkait dengan ketentuan yang dilarang, atau segala sesuatu yang bebas dari bahayanya dunia maupun akhirat. Seperti contohnya, halal yaitu bahan atau benda atau apapun yang bisa kita konsumsi atau bisa kita gunakan, di mana kita gunakan tersebut tidak terkait oleh suatu larangan apapun, lepas gitu aja. Dan haram yaitu artinya adalah suatu hal yang dilarang oleh syariat yang untuk dilakukan, maka orang yang melanggarnya akan mendapatkan sanksi di dunia maupun di akhirat. Haram yaitu apapun benda yang ada larangannya dalam syariat Islam. Nanti kalau kita melanggar larangan tersebut, kita akan mendapatkan sanksi di dunia maupun di akhirat nanti. Jadi kesimpulan dari definisi bisnis halal dan bisnis haram yaitu suatu bisnis yaitu suatu usaha yang dimana usaha tersebut kita mendapatkan keuntungan, dan keuntungan tersebut jauh dari kata haram, atau kita selalu mendekatkan dengan hal-hal yang baik atau yang halal, yaitu kita jauh usaha tersebut atau bisnis tersebut kita jauh dari riba. Kita selalu bisa mengkonsumsi bisnis tersebut dengan jalan yang baik. Insya Allah seperti itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu bisnis yaitu suatu usaha yang dimana usaha tersebut kita mendapatkan keuntungan, dan keuntungan tersebut jauh dari kata haram, atau kita selalu mendekatkan dengan hal-hal yang baik atau yang halal, yaitu kita jauh usaha tersebut atau bisnis tersebut kita jauh dari riba. Kita selalu bisa mengkonsumsi bisnis tersebut dengan jalan yang baik. Insya Allah seperti itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana prinsip bagaimana bisnis yang halal dan haram menurut pandangan Islam. Menurut pandangan Islam, bisnis yang halal itu tidak merugikan orang lain, yang mana seperti tidak ada seperti riba, pemaksaan, penipuan, seperti itu. Jadi bisnis halal itu harus benar-benar sesuai dengan syariat Islam dan tidak ada unsur keterpaksaan di antara dua belah pihak yang berakad. Menurut saya seperti itu. Kalau bisnis haram itu
ada riba seperti itu tuh namanya haram dan tidak boleh menurut Islam itu tidak boleh kan, dosa besar, karena riba itu memakan harta orang lain dan sangat tidak diperbolehkan oleh Islam. Sekian, terima kasih, akan dilanjut oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endah Triwahyuni, NIM 017, akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu mengenai prinsip-prinsip halal dan haram dalam Islam. Pada dasarnya, segala sesuatu hukumnya diperbolehkan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Menghalalkan dan mengharamkan segala sesuatu hanyalah milik Allah. Menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal sama dengan perbuatan yang syirik. Larangan atas segala sesuatu itu dikarenakan keburukannya dan bahayanya. Islam menuntut kita untuk mendapatkan hasil yang benar dengan benar pula. Maka hal yang bersifat meragukan seharusnya kita jauhi. Hal yang haram dilarang bagi semua manusia tanpa terkecuali. Dalam hal yang bersifat darurat untuk menyelamatkan nyawa manusia, dalam Islam diperbolehkan makan makanan yang haram dengan syarat tidak melewati batas. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavia Angrini, NIM 035, akan menjelaskan materi tentang deorientasi bisnis dalam Islam. Bisnis dalam Islam bertujuan untuk mencapai 4 hal utama, yaitu yang pertama target hasil, profit materi, dan benefit non materi. Tujuan bisnis harus tidak hanya untuk mencapai profit yaitu kayak Madinah atau materi setinggi-tingginya, tetapi juga harus memberikan benefit, keuntungan dan manfaat non materi kepada internal organisasi, perusahaan, dan eksternal lingkungan, seperti terciptanya suasana persaudaraan, kepedulian sosial, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu pertumbuhan. Jika profit materi dan non materi telah diraih, perusahaan harus berupaya menjaga pertumbuhan agar selalu meningkat. Upaya peningkatan ini juga harus selalu dalam koridor syariah, bukan menghalalkan segala cara. Yang ketiga yaitu keberlangsungan target yang telah dicapai dengan pertumbuhan setiap tahunnya harus dijaga keberlangsungannya agar perusahaan dapat eksis dalam kurun waktu yang lama. Yang keempat yaitu kemerdekaan. Semua tujuan yang telah tercapai tidak akan berarti apa-apa jika tidak ada keberkahan di dalamnya. Maka bisnis Islam menempatkan keberkahan sebagai tujuan inti, karena ia merupakan bentuk dari diterimanya segala aktivitas manusia. Keberkahan ini menjadi bukti bahwa bisnis yang dilakukan oleh pengusaha muslim telah mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Landasan normatif etika bisnis dalam Islam. Landasan normatif etika bisnis dalam Islam bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Dalam konteks ini dapat dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama landasan tauhid atau kesatuan, yang merupakan konsep serba eksklusif dan serba inklusif. Yang kedua yaitu landasan keseimbangan atau keadilan. Ajaran Islam berorientasi pada terciptanya karakteristik manusia yang memiliki sikap dan perilaku yang seimbang dan adil dalam konteks hubungan antara manusia dengan diri sendiri, dengan orang lain, atau masyarakat dengan lingkungannya. Yang ketiga yaitu keseimbangan kehendak bebas. Manusia sebagai khalifah di muka bumi sampai batas-batas tertentu mempunyai kehendak bebas untuk mengarahkan kehidupannya kepada tujuan yang akan dicapainya. Yang keempat yaitu pertanggungjawaban.
Segala kebebasan dalam melakukan bisnis oleh manusia tidak lepas dari pertanggungjawaban yang harus diberikan atas aktivitas yang dilakukan sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quran surat Al-Mudaththir ayat 38, yang artinya setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.